Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema memblokir medsosmu, memusuhimu, segera mencari penggantimu. 3 tanda mantan masih rezekimu. Ya, jadi mungkin sekarang kita berhadapan dengan mantan yang melakukan 3 hal ini. Ya, jadi yang pertama, ketika terjadi perpisahan kan memang mayoritas yang orang lakukan di zaman sekarang adalah memblokir media sosial. Ya, karena memang ini zamannya media sosial ya. Kita tidak tahu 10, 20, 30 tahun lagi apa yang terjadi, teknologi apa lagi yang akan muncul. Tapi bahwa ini adalah zaman media sosial. Sehingga yang orang lakukan ketika terjadi perpisahan biasanya memblokir media sosial ya. Nah, jangankan yang berpisah ya, kadang-kadang masih bersama pun lagi marahan, lagi bertengkar, saling memblokir media sosial. Jadi umumnya orang merasakan ini, berpisah dengan mantan dan mantannya memblokir media sosialnya. Pertanyaannya, ya, apakah mungkin ya kan mantan akan balik kepada kita sementara dia memblokir media sosial kita, memblokir telepon kita dan seterusnya. Jadi apakah mantan akan kembali dan apa maknanya ketika mantan memblokir media sosial? Jadi yang harus kita ketahui, orang memblokir media sosial hari ini ya, kemudian 2 hari lagi blokir media sosial itu dia buka, kan biasa ya. Kenapa sekarang mantan memblokir media sosial kita? Karena sedang marah ya, karena kecewa, karena cemburu, karena mantan takut jatuh cinta kembali dengan kita. Nah, jadi ketika perpisahan, artinya mantan mencoba menjaga jarak dari kita. Karena apa? Karena kalau media sosial tetap terbuka, telepon tetap terbuka, maka apa yang terjadi? Dia akan kembali berkomunikasi, dan ketika dia berkomunikasi dengan kita, dia jatuh cinta lagi. Ya, itu kenapa mantan, misalnya punya banyak mantan. Saat masih bersama kita dulu, kita tahu persis dengan mantan-mantannya yang dulu, hubungan mantan tuh baik, komunikasinya lancar. Ya, chatting, telepon, curhat, dan seterusnya dengan mereka. Tapi dengan kita, mantan justru memblokir media sosial dan nomor telepon kita. Jawabannya ya karena mantan masih cinta dengan kita, dan mantan sudah tidak punya rasa apapun kepada mantan-mantannya terdahulu. Sehingga kalau dia berkomunikasi dengan mereka tidak akan memberikan dampak apapun terhadap dia. Tapi kalau dia sampai berkomunikasi dengan kita yang dia masih cinta, maka akan terjadi pergulatan batin terus. Ya, antara rasa kangen dan keinginan untuk berpisah, dan itu membuat dia stres. Itulah kenapa mantan memblokir media sosial kita, karena dia masih cinta. Yang kedua, mantan memusuhi kita. Sama sebenarnya prinsipnya dengan memblokir media sosial tadi. Mantan memusuhi
karena mantan takut kembali kepada kita. Kalau dia masih mau ketemu, kalau dia masih mau telepon, kalau dia masih mau chatting dengan kita, yang paling dia takutkan, dia yang justru akan minta balik duluan. Ya, jadi bukan kita yang minta balik, tapi justru dia yang akan minta balik duluan. Jadi sebenarnya semakin besar permusuhan, kebencian yang mantan tunjukkan, semakin besar pula perasaan cinta itu masih ada di dalam hati mantan. Semakin benci, semakin cinta. Karena kebencian dan permusuhan itu adalah cara dia untuk menyembunyikan perasaan cinta kepada kita, untuk menyembunyikan perasaannya yang sesungguhnya kepada kita. Ya. Nah, jadi kenapa mantan memusuhi? Karena diam-diam mantan masih mencintai. Gengsi dong kalau sampai minta balik duluan. Ya, sementara sudah terlanjur ya ngomong kemana-mana tidak akan balik, tidak akan balik, tidak akan balik. Lah kalau kemudian masih kontak dan berkomunikasi dengan kita dan minta balik duluan, kan dia bisa malu. Nah, maka yang mantan lakukan adalah memusuhi kita, ya. Ini untuk teman-teman yang mungkin di dunia nyata, bukan di dunia maya ya, bukan secara online, tetapi di dunia nyata memang masih memungkinkan untuk kontak dan ketemu mantan terus ya. Karena misal satu kampus tempat kuliah, satu tempat kerja, atau bahkan mungkin bertetangga. Nah, maka kalau berjauhan tidak ketemu kan cukup dengan memblokir media sosial dan nomor telepon. Tapi kan kalau masih ketemu terus, ya maka sikap yang mantan tunjukkan adalah memusuhi kita. Kalau akan papasan dengan kita, dia buang muka. Kalau dia masih bisa memilih jalan lain, dia akan pilih jalan lain. Ya, dan seterusnya. Nah, artinya apa? Mantan memusuhi, diam-diam mantan masih mencintai. Semakin mantan memusuhi, semakin besar pula perasaan cinta itu ada di dalam hatinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi yang pertama, mantan memblokir media sosial kita. Yang kedua, mantan memusuhi kita. Dan yang ketiga, mantan berusaha agar terlihat move on dengan sesegera mungkin mencari pengganti kita. Ya, kan kalau dia sudah bisa pamer di media sosial, seseorang yang baru sebagai pengganti kita, maka orang akan bilang bahwa dia sudah move on. Tapi kita bisa lihat tuh dari profil seseorang yang mantan pilih, ya. Misal nih ya, mantan itu berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ya. Kenapa dia memilih bersama kita dulu? Salah satunya karena faktor pendidikan kita. Tapi sekarang mantan memilih asal-asalan, ya tidak punya pendidikan tinggi ya dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa pilihan mantan itu adalah pilihan yang tidak akan dia seriusi. Ya, cuman sekedar itu tadi,
untuk membangun citra bahwa dia sudah move on, bahwa dia sudah melupakan kita. Ya, karena apa? Cara yang paling populer orang lakukan untuk melupakan mantannya adalah dengan sesegera mungkin untuk mencari pengganti. Padahal cara melupakan yang seperti ini lebih banyak yang mengecewakannya. Ya, karena apa? Karena setiap orang itu berbeda. Ketika seseorang mencari pengganti, tentu orang ini berbeda dengan seseorang yang pernah dia cintai. Maka apa yang akan terjadi? Kecewa. Ternyata pengen dapat yang lebih baik, ternyata realitanya mendapatkan yang jauh lebih buruk. Pengen mendapatkan seseorang yang setia, ternyata justru yang didapatkan seseorang yang tidak setia. Pengen mendapatkan seseorang yang kaya, ternyata penampilannya saja yang seperti orang kaya, realitanya tidak demikian, dan seterusnya. Nah, maka sebuah pilihan bukan karena faktor cinta, tetapi cuman tadi untuk melupakan itu biasanya tidak akan lama, akan berpisah sendirinya. Ya, kecuali ya kalau mantan itu memang memberikan jeda waktu untuk merenung, untuk berpikir, untuk menenangkan diri, mungkin 2-3 tahun atau 1-2 tahun ya. Baru kemudian dia bergerak untuk mencari seseorang sebagai pengganti, bisa saja tergeraknya tadi memang karena faktor cinta atau ketertarikan. Ya, dari ketertarikan, kebersamaan, kemudian cinta hadir di situ. Tapi kalau mantan tergesa-gesa, ya, cuman sekedar untuk melupakan kita, biasanya tidak akan bertahan lama. Kenapa sih mantan sesegera mungkin berusaha mencari pengganti kita? Karena dia tidak bisa melupakan kita. Harapannya kalau sudah punya seseorang yang baru, dia bisa melupakan. Tapi ya, ketika mantan berusaha melupakan dengan cara mencari pengganti kita, artinya mantan masih cinta. Dari ketiga hal ini, mantan memblokir media sosial kita karena mantan masih cinta. Mantan memusuhi kita karena mantan masih cinta. Dan mantan mencari pengganti kita karena mantan masih cinta. Ya, kalau mantan masih cinta, itu tanda bahwa dia masih rezeki kita. Kita masih cinta, mantan juga diam-diam masih cinta, maka insya Allah masih berjodoh. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.